Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsela Putri Wulandari. Azas-azas umum peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan materi yang telah saya ambil, salah satunya adalah azas-azas umum peraturan perundang-undangan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan azas dulu, pengertian azas berdasarkan terminologi, yang berdasarkan arti dasar dari azas itu apa. Nah, arti dasar azas itu sama kayak dasar, jadi ada 3 arti berdasarkan terminologi. Itu yang pertama adalah prinsip atau dasar. Jadi azas itu hampir sama dengan prinsip atau dasar, tapi dia bersifat abstrak. Dia sulit dilihat tapi bisa dirasakan gitu, bisa diraba. Jadi itulah abstrak, prinsip dia. Arti yang kedua, azas berdasarkan terminologi itu adalah dasar. Dia juga dasar, tapi dia bisa menjadi tumpuan berpikir atau bertindak. Karena dia prinsip itu kan dia berpikir untuk berpikir dan bertindak. Arti yang ketiga baru dia dasar cita-cita. Nah, itu dia arti azas berdasarkan ilmu terminologi secara sederhana. Yaitu azas itu bisa berupa prinsip atau dasar. Yang kedua, azas itu bisa prinsipnya itu bisa dijadikan sebuah tumpuan berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir, arti azas itu, dasar itu bisa untuk cita-cita. Maka dari itu, azas ini lebih bersifat abstrak atau sulit dilihat tapi dirasakan atau diraba. Namun azas ini walaupun bersifat abstrak, tapi dia berupa konkret atau nyata. Nyatanya itu yang mudah dirasakan dan diraba, tapi tidak mudah untuk dilihat. Cuma bisa dirasakan tapi nggak bisa dilihat. Berikutnya, azas undang-undang menurut Profesor Suryono Sukanto. Nah, azas undang-undang menurut Profesor Suryono Sukanto ini terbagi 6. Yang pertama, undang-undang yang dibuat dalam azas tersebut ada 6. Undang-undang itu tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, undang-undang yang dibuat itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, seperti pada hierarki kewenangan yang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dari undang-undang tertinggi sampai undang-undang yang terendah, dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai Undang-Undang Peraturan Kota. Yang ketiga itu undang-undang yang bersifat lex specialis dan lex generalis. Artinya, berarti undang-undang yang dibuat itu dia lebih mengesampingkan umum. Karena undang-undang itu dibuat lebih mengesampingkan umum. Maka dari itu, undang-undang itu bersifat lex specialis dan lex generalis. Yang keempat itu undang-undang bersifat lex pasteriori, derogat pasteriori. Nah, undang-undang bersifat lex pasteriori ini dia undang-undang yang berlaku belakangan, dan yang terdahulu dibuat itu dibatalkan. Jadi undang-undang belakangan itu yang diberlakukan itu disebut dengan lex pasteriori derogat. Nah, yang berikutnya azas undang-undang menurut Profesor Suryono Sukanto. Undang-undang yang sudah dibuat, sudah dibentuk, sudah ditetapkan, sudah disahkan, sudah dikeluarkan,
itu undang-undang tersebut tidak boleh diganggu-gugat. Yang terakhir adalah undang-undang sebagai sarana. Sarana yang dilakukan untuk memaksimalkan semaksimal mungkin. Itulah azas undang-undang menurut pendapat Profesor Suryono Sukanto. Nah, ini mengapa pandangan Muhammad Yamin ditolak oleh Supomo? Pada masa itu, Muhammad Yamin mengajukan pandangannya untuk menguji undang-undang. Namun pandangannya itu ditolak oleh Supomo. Kenapa ditolak? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah separation of power. Separation of power adalah pemisahan kekuasaan. Maka dari itu pandangan Muhammad Yamin itu ditolak oleh Supomo. Alasan keduanya adalah tidak ada kesamaan pandangan. Tidak ada kesamaan pandangan dalam menguji itu, nggak ada kesamaan pandangan Muhammad Yamin antara politik dengan hukum. Maka dari itu sampai saat ini pun pandangan politik dengan hukum pun nggak ada kesamaannya gitu. Nah, yang terakhir adalah alasan yang terakhir adalah pandangan Muhammad Yamin itu belum memiliki pengalaman dalam menguji. Kenapa? Karena pada masa Muhammad Yamin itu para ahli hukum masih terbatas. Maka dari itu belum memiliki pengalaman dalam soal menguji. Maka dari itulah pandangan Muhammad Yamin ditolak oleh Supomo. Nah, pada masa itu Undang-Undang Dasar 1945 pernah mengalami perubahan sebanyak 4 kali perubahan dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Maka dari itulah lembaga yang membuat undang-undang itu diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang, yaitu MK sama MA, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung lah. Kedua lembaga itu yang diberi kewenangan ditunjuk untuk membuat undang-undang. Setelah itu azas perundang-undangan secara garis besarnya. Nah, azas perundang-undangan ini terbagi 2. Yang pertama adalah azas pembentukan undang-undang sama azas materi muatan. Azas pembentukan undang-undang sama azas materi muatan. Nah, azas ini azas perundang-undangan secara garis besar dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam bab 2. Nah, itu terbagi 2, azas pembentukan undang-undang apa saja sama azas materi muatan. Nah, azas pembentukan undang-undang itu yang pertama adalah harus memiliki tujuan yang jelas. Maknanya berarti undang-undang itu dibentuk memang harus memiliki tujuan. Undang-undang itu dibuat secara jelas. Tujuan undang-undang dibuat itu apa? Tujuan undang-undang itu untuk apa di lingkungan masyarakat? Jadi harus jelas tujuannya. Pembentukan undang-undang yang kedua adalah kelembagaan atau pejabat yang tepat. Artinya, undang-undang yang dibuat ini memang harus memiliki pihak pejabat yang benar-benar memahami proses pembuatan undang-undang. Yang ketiga, ini harus sesuai. Jadi dalam pembentukan undang-undang itu harus sesuai antara isi atau materi muatan dalam undang-undang dengan hierarki kewenangan yang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan undang-undang tersebut, yang tata urutan itu dari undang-undang tertinggi sampai undang-undang terendah. Jadi dalam membentuk undang-undang itu harus sesuai antara materinya sama hierarki tingkatan tata urutan undang-undang. Dan urutan undang-undang yang terendah tidak boleh bertentangan dengan yang tertinggi. Berikutnya, jadi dalam undang-undang
dalam membuat undang-undang itu dapat dilaksanakan dan dapat disetujui di lingkungan masyarakat. Berikutnya, memiliki kedayagunaan dan kehasilan. Jadi setelah undang-undang itu dibuat, setelah undang-undang itu ditetapkan, dibukukan, dan disahkan, dikeluarkan, maka undang-undang itu harus memiliki kedayagunaannya, kegunaannya di lingkungan masyarakat, dan memiliki hasil yang diterapkan di lingkungan masyarakat. Berikutnya, memiliki kejelasan rumusan. Jadi dalam undang-undang, dalam membuat undang-undang itu harus memiliki rumusan yang jelas, seperti sistematikanya harus jelas, bahasa hukumnya juga harus jelas, mudah dipahami, dan istilahnya. Yang terakhir itu harus terbuka. Ini yang paling penting dalam pembuatan undang-undang, harus bersifat terbuka. Karena dari segi perencanaannya, penyusunannya, pembahasannya, pengesahannya, bahkan sampai pengundangannya itu memang harus bersifat terbuka. Seperti pada undang-undang baru, Omnibus Law pada bulan yang lalu, itu pada heboh orang membahas undang-undang Omnibus Law. Kenapa pada heboh? Alasan pertama adalah undang-undang itu dibentuk secara tertutup pada malam hari, tengah malam hari. Maka dari itu masyarakat tidak terima. Karena dalam membuat undang-undang itu emang harus bersifat terbuka. Alasan yang kedua adalah isi undang-undang itu banyak bertentangan dengan tenaga kerja yang dalam undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, sebelum undang-undang baru tersebut gitu. Jadi terutama pada tenaga kerja perempuan gitu. Maka dari itu banyak tenaga kerja yang kemarin mendemonstrasikan undang-undang Omnibus Law itu untuk dibatalkan. Jadi dalam pembuatan undang-undang itu emang harus bersifat terbuka. Dari perencanaannya, penyusunannya, pembahasannya, pengesahannya, sampai pengundangannya. Emang harus diikut sertakan masyarakat dalam pembuatan undang-undang tersebut. Baik, dari azas perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam bab 2 yang terakhir adalah azas materi muatan. Azas materi muatan ini terletak pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ayat 1. Nah, dalam azas materi muatan ini terbagi 10, tapi saya mohon maaf di tabel PowerPoint saya bikin 9 tabel. Nah, materi muatan dalam pasal 6 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ayat 1 terbagi 10. Yang pertama adalah pengayoman. Itu memang harus sesuai isi materi muatan itu dalam proses pembuatan undang-undang dengan hierarki kewenangan yang terletak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tata urutannya itu harus sesuai dengan isi materi muatan tersebut, itu pengayoman. Yang kedua, kemanusiaan. Itu kemanusiaan itu harus bersifat harakat dan martabat manusia. Yang ketiga, kebangsaan. Kebangsaan itu berarti NKRI. Terus yang keempat, kekeluargaan. Nah, dalam pembuatan undang-undang itu memang harus berdasarkan kekeluargaan. Kekeluargaan itu artinya apa? Artinya itu dalam pembuatan undang-undang itu harus adanya memberi aspirasi dan menerima aspirasi, atau yang dinamakan dengan musyawarah mufakat. Yang berikutnya, kenusantaraan. Berikutnya lagi itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa dalam pembuatan undang-undang itu harus ada Bhinneka Tunggal Ika? Karena dalam NKRI ini banyak beragam perbedaan, baik suku, ras, bahasa, budaya, agama, dan lain-lain. Itu banyak sekali perbedaan-perbedaan di antara masyarakat NKRI. Maka dari itu dalam undang-undang harus ada Bhinneka Tunggal Ika dalam membuat Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu arti Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu NKRI.
Berikutnya, bersifat keadilan atau proporsional. Berikutnya, kesamaan kedudukan dalam pemerintahan. Berikutnya, nah ini poin yang harus dijalankan secara efektif, yaitu seimbang, serasi, dan selaras. Kalau salah satu dari 3 poin ini nggak berjalan, maka akan terjadi pembentrokan. Maka itu serasi, seimbang, dan selaras harus berjalan secara maksimal. Yang terakhir adalah ketertiban dan kepastian hukum. Jadi dalam materi muatan dalam proses pembuatan undang-undang harus sesuai dengan ketertiban dan kepastian hukum dalam lingkungan masyarakat. Karena itu yang diharapkan masyarakat kepada pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.